Halo, assalamualaikum teman-teman. Semoga tetap semangat ya. Kita melanjutkan ke perhitungan kebutuhan energi total dari dua kasus yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah, di sini terdapat dua kasus yang mana pasiennya ada perempuan maupun pria. Yang sudah ada data usia, berat badan maupun tinggi badan ya, sesuai dengan ketentuan. Nah, nanti untuk kondisi faktor stres maupun faktor aktivitasnya kita bisa lihat dari pernyataan kasusnya. Contoh pada kasus 1, di sini temperatur 38 derajat Celcius ini bisa masuk dalam faktor stresnya. Kemudian untuk pasca operasi patah tulang juga masuk dalam faktor stres. Untuk terbaring di tempat tidur dan tidak bergerak ini masuk dalam faktor aktivitasnya. Nah, kita sudah ada ketentuan bahwa kebutuhan nitrogennya masuk normal, jadi nanti untuk kebutuhan nitrogen kita tinggal sesuaikan dari angka yang sudah ditetapkan untuk pasien normal. Begitu juga untuk kasus nomor 2 ya, pasien pria dengan usia berat badan tinggi badan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk faktor stresnya itu ada kondisi sesudah operasi dan juga suhu tubuh yang 38 derajat Celcius ya, 1 derajat lebih tinggi. Nah, untuk faktor aktivitasnya di sini terbaring di tempat tidur dan bergerak. Kebutuhan nitrogennya normal. Nah, coba kita lihat untuk tugas di sini ya, sedikit berbeda dengan tugas yang kemarin Bu Santi berikan. Di sini ada tambahan bahwa ada perhitungan laju metabolit basal, kemudian ada total kebutuhan nitrogen ya. Tapi pada prinsipnya nanti kita bisa sesuaikan dari materi yang sudah dijelaskan. Nah, kemudian untuk pertama kita hitung REE dulu ya, dari rumus perempuan maupun laki-laki kita masukkan sesuai dengan data dan ketemu hasil kebutuhan Nyonya Savitri adalah 1416, sekian ya untuk perharinya. Kemudian Tuan Wijaya juga sudah ketemu hasilnya. Nah, untuk IMT dan BPI ini juga kita cermati dari data pasien, dari berat badan maupun tinggi badan ya. Di sini masih kurang satuan, ini harusnya meter persegi untuk IMT ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek lagi untuk menghitung IMT maupun BPI dengan rumus yang sesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, untuk laju metabolit basal jelas ya, tadi sudah dijelaskan juga untuk dilihat umur maupun jenis kelaminnya sehingga ketemu range rumus yang dimasukkan. Sehingga di sini kita lihat bahwa antara hitungan laju metabolit basal maupun REE itu tidak terlalu signifikan kebutuhan energi totalnya, sehingga nanti untuk menghitung faktor stres maupun faktor aktivitas kita hitung dari laju metabolit basal ya, dikalikan faktor-faktor stres maupun aktivitasnya. Nah, kita lihat dari faktor stres untuk Nyonya Savitri pasca operasi dan peningkatan demamnya. Di sini dari kriteria tabel yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, ada kebutuhan lebih dari 10% dan 5%, maka 15% dari laju metabolit basalnya ya. Jadi untuk faktor stres Nyonya Savitri adalah 217, sekian kilokalori. Untuk Tuan Wijaya juga ya, untuk angkanya dimasukkan sesuai tabel dan ketemu 15% dari laju metabolit basal Tuan Wijaya. Nah, untuk faktor aktivitasnya kita lihat tadi untuk Savitri Nyonya
tidak bergerak. Jadi kebutuhannya 10%-nya dari laju metabolit basalnya ya, sehingga untuk faktor aktivitas Nyonya Savitri dibutuhkan 144,95 kilokalori. Untuk Tuan Wijaya di sini ada pergerakan ya, dapat duduk dan bergerak, sehingga kebutuhan energinya juga lebih tinggi dibanding dengan hanya berbaring saja. Di sini 15% dari laju metabolit basal pasien Tuan Wijaya. Nah, kemudian dari totalnya, maka sesuai dari rumus ya tadi, dari laju metabolit basal ditambah faktor stres dan faktor aktivitas. Nah, di sini tadi ada range juga, plus minusnya 400 hingga 1000 ya, jadi bisa dikurangi 400 maupun bisa dilebihkan 1000 kilokalori. Tapi untuk pemilihan kebutuhan total energinya, apabila teman-teman tidak menggunakan plus minus 400 sampai dengan 1000 kilokalori juga boleh. Jadi nanti tinggal hasilnya saja dari laju metabolit basal ditambah faktor stres dan faktor aktivitas. Nah, dari hasil penjumlahan di sini didapatkan total kebutuhan energi. Itu juga boleh ya. Silahkan saja nanti menggunakan perhitungan yang mana. Nah, kemudian untuk cairan, jelas ya, Nyonya Savitri berat badannya adalah 75 kilo, sehingga tadi sudah dijelaskan untuk 20 kilo pertama adalah 1500, kemudian 55 kilo berikutnya dikali 20 ml, sehingga kebutuhan mililiter cairan Nyonya Savitri adalah 2600. Nah, untuk Tuan Wijaya karena tadi berat badannya 53, maka di sini untuk 20 kg pertama 1500, untuk 33 kg berikutnya kemudian ditotal ya. Ditotal, sehingga kebutuhan Nyonya Savitri dan Tuan Wijaya juga berbeda, mengingat dari berat badan si pasiennya juga berbeda. Jadi teman-teman nanti bisa mencoba masing-masing ya, kebutuhan cairan kalian sehari-harinya butuh berapa mililiter. Nah, untuk nitrogen karena tadi dua-duanya adalah normal, angkanya tadi muncul 0,17 atau boleh menggunakan 0,14 hingga 0,20. Nah, kalau di sini kita pakai angka 0,17 dikalikan dengan berat badan masing-masing pasien ya, sehingga ketemu angka yang nanti bisa kalian tentukan mau menggunakan angka yang dari 0,17 ataupun dari hasil range yang sudah dihitung ini. Nah, di sini sudah ada rekapan ya dari jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, umur, maka bisa dihitung REE, BMI, BPI, dan kemudian laju metabolit basal. Nah, kemudian bisa dihitung lagi dari faktor stres dan aktivitas, dan kemudian ditotal. Nah, untuk totalnya tadi boleh langsung dari hasil ketiga faktor yang di sini ya, ketiga faktor dari laju metabolit basal, faktor stres, dan faktor aktivitas, tanpa kita kurangi 400 hingga plus 1000 kilokalori, itu tidak masalah ya. Nah, untuk kebutuhan cairan dan nitrogen juga sudah terhitung. Nah, kemudian untuk selanjutnya, setelah kita tahu tadi kebutuhan totalnya, maka kita hitung proporsi karbohidrat, lemak, sama proteinnya. Nah, untuk ketentuan secara teori, kebutuhan karbohidrat di sini adalah antara 60 sampai 75%, kemudian lemaknya 10 sampai 15%, dan protein 10 sampai 15%. Nah, nanti kita tentukan saja, kalian masing-masing boleh memilih kira-kira mau diberi proporsi karbohidrat, lemak, protein berapa, sehingga nanti totalnya adalah 100% ya. Misalkan menggunakan angka 70 kemudian plus
15 dan 15 boleh, silahkan saja. Kemudian ataupun misalkan karbohidratnya 75, kemudian lemaknya 10, proteinnya 15 juga boleh, silahkan, asalkan nanti totalnya adalah 100% dan perhitungannya tepat. Nah, di sini kita hitung dari Nyonya Savitri ya. Kalau di sini Nyonya Savitri saya pakai range angkanya tadi dan saya tetapkan 2800 kilokalori untuk kebutuhannya, maka karbohidratnya agar tepat di 100% saya proporsikan di 70 plus 15 plus 15 sehingga total 100. Maka nanti untuk kebutuhan kilokalori masing-masing karbohidrat, protein, lemak ini kita hitung sehingga menjadi 1960 kilokalori untuk karbohidrat dan untuk protein masing-masing 420 kilokalori. Nah, setelah kita tahu masing-masing dari kebutuhan kilokalori karbohidrat, protein, lemak, maka kita harus bisa menghitung ke larutan stoknya ya. Tadi di materi awal kita tahu bahwa ada beberapa variasi larutan stok. Nah, apabila di sini kita memilih larutan stok glukosa sebagai pengganti karbohidrat adalah 40%, maka kita untuk menyiapkan karbohidrat sebanyak 1960 kilokalori, maka kita membutuhkan 1289 mili dengan larutan stok yang kadar 40% ya. Kita lihat dulu di tabel bahwa glukosa 40% itu dalam 1 liternya mengandung kalori 1520 kilokalori. Nah, di sini kita lihat kesetaraannya sehingga kita bisa menghitung apabila kita menggunakan glukosa 40%, maka kebutuhan kilokalori karbohidrat sebanyak 1960, maka kita hitung 1960 dibagi 1520 dikali 1 liter ya, sehingga ketemunya adalah 1289 ml untuk kesetaraan karbohidrat 1960 kilokalori. Nah, untuk lemak, misalkan di sini stoknya kita pilih yang 20% untuk menutup kebutuhan sebanyak 420 kilokalori lemak, maka kita lihat ya. Di sini setara dengan 500 ml dan setara dengan 1000 kilokalori. Maka untuk kebutuhan 420 kilokalori, di sini kita bagi 1000 kilokalori dikalikan dengan 500 ml dari larutan stoknya, sehingga kita siapkan sebanyak 210 mili dengan stok lemak kadar 20%. Nah, untuk protein nanti teman-teman bisa cek berapa sih larutan stok protein dan kemudian kalian hitung berapa milinya yang akan disiapkan. Nah, kemudian untuk kesetaraan lain di sini juga ada ketentuan pokok ya. Dalam 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Kemudian apabila kita mengkonsumsi 1 gram protein itu setara dengan 4 kilokalori. 1 gram lemak setara dengan 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Nah, tadi kebetulan kita menghitung bahwa karbohidrat 1520 kilokalori itu apabila kita cari berapa gram karbohidrat yang akan kita siapkan, maka di sini kita bisa hitung dari kesetaraan di sini ya. Jadi 1520 dibagi 4 kilokalori dikali 1 gram. Maka kita bisa siapkan karbohidrat sebanyak 380 gram karbohidrat. Begitu juga untuk protein maupun lemak. Kita lihat dari kesetaraannya ya.
dibagi 4 kilokalori untuk protein, dan kemudian untuk lemak kita bagi 9 kilokalori. Jadi kita tahu bahwa berapa gram yang diambil maupun berapa mililiter larutan stok dengan konsentrasi tertentu yang kita siapkan ya. Kemudian di sini sudah cukup untuk perhitungannya, dari mulai sediaan untuk perhitungan total energi pasiennya, dan kemudian dihitung proporsi karbohidrat, lemak maupun proteinnya ya. Setelah dihitung proporsinya dalam kilokalori, maka nanti teman-teman harus bisa mengkonversikan sesuai kebutuhannya, baik itu nanti ke gram maupun ke mililiter, disesuaikan dari larutan stok. Nah, di sini nanti teman-teman bertugas untuk melanjutkan tugas kelompok minggu lalu ya. Silahkan diperbaiki untuk dikerjakan, mulai dari kebutuhan energi total dan kemudian menghitung lanjutan proporsinya dan juga larutan stoknya. Nah, kemudian untuk kisi-kisi UAS dari soal Bu Santi, ini adalah dari latihan 2 kasus perhitungan total nutrisi parenteral dan dari 10 latihan soal yang di Excel ya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar mandiri dari pembahasan soal latihan yang sudah Bu Santi berikan. Tetap semangat teman-teman, salam sehat, semoga untuk UAS kedepannya lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sekian dari Bu Santi, mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.